Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasalia Mutara Jason, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan hukum perburuan dari masa ke masa. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa itu hukum perburuan. Hukum perburuan merupakan seperangkat aturan atau norma yang tertulis maupun tidak tertulis yang terfokus pada pekerja atau buruh yang melakukan hubungan kerja dengan pihak lain secara subordinatif, misalnya dengan pengusaha, pemilik kerja, dan juga dengan majikan. Lalu perkembangan hukum perburuan pada masa Hindia Belanda secara singkat. Pada masa itu tidak dikenal dengan istilah karyawan ataupun buruh atau juga tenaga kerja, melainkan dikenal dengan perbudakan, di mana hubungan kerja pada masa itu diwarnai dengan perbudakan. Seorang yang dianggap budak yaitu seorang yang kastanya itu dianggap rendah. Jadi mereka tidak diberikan upah, melainkan diberikan pakaian, perumahan, dan juga makanan. Nah, pada saat itu budak tidak hanya memberikan tenaganya, melainkan juga mengorbankan nyawanya. Karena ada suatu adat ketika rajanya itu meninggal, maka ada 100 orang yang dibunuh untuk menjadi pengiring raja di sana. Lalu pada peraturan di tahun 1817 yang memungkinkan untuk para budak itu merdeka. Yang pertama, budak yang mengikuti tuannya ke benua lain, sepulangnya ia dianggap merdeka. Yang kedua, budak yang menolong tuan dan anaknya itu dari bahaya maut juga dapat dikatakan merdeka. Nah, jadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dikeluarkan peraturan-peraturan mengenai tentang perbudakan. Yang pertama, peraturan tentang pendaftaran perbudakan pada tahun 1819. Yang kedua, peraturan tentang pajak atas kepemilikan perbudakan pada tahun 1820. Yang ketiga, peraturan mengenai larangan-larangan mengangkut budak yang masih kanak-kanak, itu pada tahun 1892. Yang keempat, perbudakan di seluruh Hindia Belanda itu harus dihapuskan dan juga perbudakan itu dinyatakan hilang. Lalu perkembangan pada awal-awal kemerdekaan bangsa Indonesia itu, keadaan hukum perburuan itu tidak berarti, karena pada masa itu orientasi pemerintah dan rakyat itu hanya ditujukan kepada usaha untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia yang ingin direbut kembali oleh pemerintah Belanda, sehingga tidak ada peraturan-peraturan yang dapat dikeluarkan untuk mengubah keadaan perburuan pada masa itu. Nah, pada tahun 1948 keadaan hubungan perburuan itu berubah. Hal ini terjadi dilihat dari usaha pemerintah yang mulai memperhatikan nasib para buruh atau pekerja dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang-undang. Jadi pada masa ini perbudakan itu mengalami perbaikan, di mana di bawah pimpinan Insinyur Soekarno yang mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai tentang hukum perburuan itu. Yang pertama, pada pasal 27 ayat 2, di mana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Juga Undang-Undang Nomor 33 tahun 1947 tentang kecelakaan kerja. Ada juga Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Program Jaminan Sosial Buruh. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan buruh Indonesia di luar negeri, dan juga ada Konvensi ILO Nomor 120 tentang higiene dalam perniagaan dan kantor-kantor. Baik, tadi saya sudah menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, sebelum adanya undang-undang tersebut tentang penyelesaian hubungan industrial, banyak ahli berpendapat bahwa hukum perburuan itu merupakan hukum yang bersifat privat dan publik. Tetapi setelah disahkannya, hukum perburuan ini menjadi berubah. Negara yang tadinya memiliki peran yang kuat untuk menyelesaikan kasus hukum perburuan dan sekarang hanya berperan sebagai mediator ataupun hanya penegak hukum pidana. Jadi sengketa-sengketa yang ada di
dalam hukum perburuan itu termasuk sifatnya itu privat semata. Nah, hukum perburuan ini mempunyai tujuan di mana tercapainya suatu keadilan sosial bagi tenaga kerja atau di bidang ketenagakerjaan. Yang kedua, terpenuhnya ganti rugi atas pihak dengan pihak lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang ketiga, untuk menjaga para buruh atau para tenaga kerja dari kekuasaan tidak terbatas oleh penguasa. Kemudian batasan-batasan dalam hukum perburuan ini yang bisa disebut sebagai kelangsungan hidup para buruh, di mana mereka mempunyai hak perlindungan terhadap ketenagakerjaan, misalnya hak keselamatan kerja. Jadi batasan di sini artinya hukum perburuan ini ditujukan untuk seseorang yang tidak lagi atau belum memiliki pekerjaan dengan orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari perkembangan hukum perburuan dari masa ke masa. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.